Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan memuji dengan kalimat alhamdulillah rabbil alamin atas semua nikmatnya, atas semua karunia-Nya, atas semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan oleh Allah, diringankan langkah-langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Mawaddah, dalam rangka melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini tersambung kepada keluarga beliau, para sahabatnya, termasuk mereka yang berjuang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dunia ini berakhir. Dan semoga kita dan keluarga yang ada di rumah, termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaatul utma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dilahirkan, dan insyaallah akan kita bahas sampai beliau wafat. Kita masih meneruskan pembahasan kita tentang Ghazwah Al-Badr, perang Badar. Dan kemarin kita sudah bahas bagaimana keterlibatan para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sakinah, memberikan kemenangan kepada muslimin. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berbicara tentang kemenangan, banyak di beberapa ayat itu Allah mengawalinya dengan kata sakinah, ketenangan. Jadi muslimin ini memang diberi peringatan oleh Allah tidak boleh gerusa-gerusu. Artinya apa? Bahwa perjuangan muslimin ini perjuangan yang penuh strategi. Dan strategi itu akan muncul, akan hadir di tengah-tengah muslimin ketika jiwa-jiwa muslimin dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang.
termasuk turunnya malaikat di perang Badar ini adalah salah satu upaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada muslimin. Salah satu ayat yang membuktikan tentang pertolongan para malaikat Allah abadikan di dalam surah Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam ta'tuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, maksudnya membunuh orang-orang kafir Quraisy, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan orang-orang kafir itu dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sahabat itu bawa pedang, Pak. Itu mau ditebaskan ke leher musuh. Tapi belum pedang itu sampai ke leher mereka, itu tiba-tiba kepala orang kafir terputus gitu. Sampai membuat orang sahabat ini terheran-heran gitu. Ya, terheran-heran. Kemudian bukti yang lain adalah ketika Abdullah bin Mas'ud itu menawan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ya, Abbas ini terlibat di dalam perang Badar karena dipaksa oleh Abu Jahal, sehingga hampir mayoritas Bani Hashim itu ikut terlibat di dalam perang Badar. Salah satunya adalah Abbas. Nah, Abbas ini orangnya tinggi besar, Pak, gagah orangnya, sementara Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil. Kita pernah kisahkan dulu waktu Abdullah bin Mas'ud ini naik di atas batang pohon arak. Pohon arak itu salah satu dahannya itu dipakai untuk sikat gigi itu. Siwak gitu ya. Itu begitu di atas ada angin kencang datang sehingga sarungnya Abdullah bin Mas'ud ini tersingkap gitu. Sehingga terlihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Dan betisnya kecil, Pak. Betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil kali, sehingga membuat para sahabat yang ada di bawah tertawa. Tapi tertawanya para sahabat itu membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Apa kata Rasul? Apakah kalian sedang menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Kata Rasul, ketahuilah bahwa betis yang engkau tertawakan itu kelak ketika ditimbang di akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Itu betisnya Abdullah bin Mas'ud. Makin membuat orang-orang heran. Abbas dipegang tangannya jerit-jerit, Pak, sama Abdullah bin Mas'ud itu. Ya. Begitu ada yang hal aneh ini, kemudian beberapa sahabat mendatangi Nabi. Kemudian Nabi sampaikan itu adalah malaikat. Jadi yang menangkap Abbas itu bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi malaikat. Ya. Kemudian ketika peperangan itu masih berlangsung, Mus'aib bin Umair itu melewati saudaranya yang bernama Abu Ayyis bin Umair, yang sebelah tangannya itu ditawan oleh sahabat Ansor. Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, tahanlah orang ini. Maksudnya perkata ini kepada orang Ansor, ya, ini adikku ini, kamu tangkap, kamu tahan. Ibunya dia ini orang yang kaya, maka tahan dia.
ibunya akan datang untuk membebaskan dia dengan jaminan yang sangat banyak. Bapak Ibu masih ingat dulu ketika di Mekah itu Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda Mekah yang sangat dimanjakan oleh ibunya. Jadi parfumnya Mus'ab itu khas, Pak. Jadi kalau Mus'ab berjalan itu dalam rentang jarak sekian meter itu orang sudah paham, ini sebentar lagi Mus'ab bin Umair akan datang. Karena saking khasnya itu. Jadi kalau hari ini apa itu ya, yang dimiliki Mus'ab itu barang branded gitu ya. Sorbannya dari Yaman, kemudian minyak wanginya dari Romawi, terompahnya dari Jordan, begitu Pak. Ini barang-barang yang berkeras dari luar negeri. Ibunya sangat kaya raya. Maka dia berkata kepada orang Ansor yang menawan adiknya Abu Ayyis bin Umair, tawan dia, karena nanti ibunya akan datang membawakan tebusan yang banyak untukmu. Nanti dikisahkan ibunya untuk membebaskan Abu Ayyis ini mengeluarkan uang sebanyak 4.000 dirham. 1 dirham itu kira-kira 80.000. Kalikan 4.000 itu. Berapa nilainya? Fantastis. Ya. Mendengar kalimat ini, Abu Ayyis berkata kepada Mus'ab, alangkah buruknya perlakuanmu wahai Mus'ab terhadap saudaramu sendiri. Mus'ab kemudian berkata, orang Ansor inilah saudaraku. Jadi saudara itu bisa karena darah, bisa karena ikatan iman. Sahabat yang menawan saudaranya Mus'ab bin Umar itu memang tidak ada hubungan darah. Tapi mereka berdua ini dikaitkan dengan hubungan iman. Karena Islam, ini saudaraku ini. Meskipun bukan hubungan darah. Pada akhirnya nanti, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu Ayyis ini masuk Islam. Apa yang membuat Abu Ayyis masuk Islam? Sambil menunggu ibunya memberikan tebusan itu kan ditawan nanti di Madinah itu Pak, selama beberapa hari itu. Dan subhanallah, inilah Islam. Islam itu agama yang damai sesuai namanya Pak, sesuai namanya. Islam itu artinya damai. Ya. Jadi Abu Ayyis ini diperlakukan oleh muslimin dengan sangat baik Pak. Tiap makan itu selalu para sahabat Nabi memilihkan makanan-makanan yang enak untuk Abu Ayyis. Diberikan roti, ya. Kemudian dikasih daging, ya, namanya syarik gitu, ya. Sementara para sahabat Nabi yang menjaga Abu Ayyis itu rela hanya dengan makan kurma kering. Jadi yang menawan itu makan biasa saja, sederhana, tapi tawanannya diberikan makanan yang enak-enak. Sehingga nanti keluar kalimat dari Abu Ayyis itu, sesungguhnya yang membuat aku tertarik terhadap Islam adalah bagaimana perlakuan muslimin terhadap diriku ketika aku menjadi tawanan mereka. Hari ini tidak ada satu adab yang mengajarkan seperti itu di luar Islam, Pak. Ada satu penjara yang dianggap penjaranya teroris internasional di Guantanamo itu, Pak. Nanti Bapak bisa baca sejarahnya di situ, kisah-kisah bagaimana muslimin itu dianiaya dengan sangat luar biasa. Dalam kondisi hidup itu kuku bisa dicabut, disetrum dengan tekanan listrik yang sangat tinggi, tidak dikasih makan selama beberapa pekan, atau kalaupun diberikan makan, itu makanan dan minuman yang disuguhkan adalah makanan dan minuman haram. Gak ada adab sama sekali, Pak. Tapi Islam mengajarkan adab yang luar biasa meskipun itu kepada musuh-musuh Islam.
Bahkan di dalam peperangan itu Islam dilarang untuk membunuh orang tua, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh para rahib-rahib yang sedang beribadah. Nggak boleh, Pak. Jangankan kok membunuh manusia, itu membunuh binatang aja dilarang. Ya, ini Masya Allah. Kemudian disampaikan oleh Ibnu Ishaq, di antara yang sahih dari barisan muslimin ada 14 orang, yang 6 dari sahabat muhajirin, kemudian yang ke-8 itu dari sahabat Ansor. Jadi totalnya 14 orang. Sementara orang-orang musyrik yang mati 70. Kemudian yang menjadi tawanan muslimin jumlahnya 70. Setelah peperangan selesai, Rasul kemudian berdiri di dekat mayat orang-orang kafir. Kemudian Rasul berkata, sesungguhnya keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku selagi orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku selagi orang-orang menolongku. Kalian mengusir aku selagi orang-orang melindungi aku. Lalu tubuh mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam sumur yang ada di Badr. Abu Talha berkata, ada kurang lebih 20 mayat tokoh Quraisy yang dimasukkan di dalam sumur tua itu. Di antara mereka adalah Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, Hanzalah bin Abi Sufyan, Haris bin Hamzah, Aqil bin Al-Aswad, Naufal bin Khuwailid bin Asad. Kemudian dikatakan bahwa Aqil bin Al-Aswad bin Naufal itu adalah orang yang ketika di Mekah dulu menawan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Thalhah dalam satu ikatan. Ya. Ketika masih di Mekah. Ya. Dan dikatakan bahwa Naufal bin Khuwailid termasuk di antara setan-setan Quraisy dan ia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada nama Zaid bin Mulais yang dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Beliau kemudian menyebut satu persatu orang musyrik yang jasadnya dilempar ke dalam sumur itu, juga dipanggil nama bapak-bapak mereka. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian merasa gembira dikarenakan kalian telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kalian juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Itu orang-orang kafir yang mati tadi diajak bicara sama Nabi. Umar yang ada di situ merasa heran. Wahai Rasulullah, kenapa Anda berbicara kepada orang-orang yang sudah mati? Kata Rasul, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak akan pernah mendengar sebagaimana mereka mendengar. Mereka sesungguhnya mendengar, namun tidak bisa berbicara. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir Quraisy kemudian yang mereka tidak ditawan segera meninggalkan Badar, melarikan diri mereka kocar-kacir, sampai kemudian penduduk Mekah mereka mendengarkan kabar kekalahan muslimin. Dan orang Quraisy yang pertama kali menyampaikan tentang kekalahan musyrikin
adalah Al-Haisuman bin Abdullah Al-Khuzai. Ini salah satu orang dari suku Khuza'ah. Ketika ia sampai di Ka'bah, kemudian dia dikerumuni oleh orang-orang kafir Mekah, ia mengatakan nama-nama yang mati di medan Badar. Abu Jahal mati, kemudian Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Ya. Ketika disebutkan nama Umayyah bin Khalaf, Al-Husayman berkata, demi Allah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Umayyah bin Khalaf mati di tangan Bilal. Kemudian Al-Husayman mengatakan, lalu di manakah Safwan bin Umayyah? Ini anaknya Umayyah bin Khalaf yang nanti masuk Islam ketika perang Hunain tahun 9 Hijriah. Dikatakan kepada orang-orang di situ bahwa Safwan bin Umayyah itu sedang duduk-duduk di rumahnya. Haisuman mengatakan, sungguh celaka dia. Bapaknya mati, sementara anaknya duduk santai di rumahnya. Kemudian ada satu kisah dari Abu Rafi'. Abu Rafi' ini pembantunya Abbas bin Abdul Muttalib. Saat kabar tentang kekalahan musyrikin, Abu Rafiq ini sedang berada di sebuah batu, ya, di pembatas Zamzam, dan dia sedang duduk di atas batu itu sambil meraut anak panah. Meraut anak panah. Kemudian tidak jauh dari Abu Rafiq itu ada Ummu Fadl. Ummu Fadl ini istrinya Abbas, ibundanya Abdullah bin Abbas, sedang duduk tak jauh dari Abu Rafiq, yaitu pembantunya Abbas bin Abdul Muttalib. Tidak lama muncul Abu Lahab keluar dari rumahnya, berjalan sambil menyeret kedua kakinya. Karena kemarin sudah kita bahas Abu Lahab sedang sakit, Pak ya. Tidak ikut di dalam peperangan Badar, sampai dia mewakilkan seseorang yang punya hutang kepada Abu Lahab. Kalau kamu mau utangmu lunas, maka berangkatlah untuk mewakili aku. Jadi Abu Lahab nggak bisa berangkat dikarenakan sakit. Kemudian Abu Lahab ini duduk bersandar di punggungnya Abu Rafi'. Jadi begini ya, ini Abu Rafi' menghadap sana, sementara Abu Lahab menghadap ke sana, bersandar di punggungnya Abu Rafi'. Lalu datanglah Abu Sufyan bin Haris. Abu Lahab berkata, apa yang terjadi wahai ponakanku? Kata Abu Lahab. Abu Sufyan kemudian bercerita, selagi kami berhadapan dengan orang-orang Muslim, kami justru menyerahkan pundak-pundak kami kepada mereka. Mereka menyerang kami sekehendak mereka, dan kami terus dikejar oleh orang-orang berbaju putih itu sambil menunggang kuda mereka yang perkasa. Dan mereka itu turun naik antara langit dan bumi. Ya. Abu Rafi' yang mendengar percakapan itu spontan berkata, oh itu malaikat, katanya. Itu malaikat. Tapi kalimatnya Abu Rafi' ini membuat Abu Lahab marah. Kemudian dia mengambil sesuatu, dipukulkan berulang-ulang, di kepalanya Abu Rafi' terjatuh. Melihat situasi ini, majikannya, siapa tadi? Ummu Fadl, ya, istrinya Abbas, itu ngambil tongkat pembatas Zamzam tadi, diambil, kemudian dipukulkan berulang-ulang mengenai kepalanya Abu Lahab hingga menimbulkan luka yang sangat dalam, berdarah-darah itu.
Dan kata Abu Rafi', sejak saat itulah nyawa Abu Lahab hanya bertahan 7 hari. Setelah itu mati, Pak. Dan subhanallah, ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahab mati dalam keadaan mengerikan, Pak. Setelah mati itu, tidak ada satupun dari keluarga Abu Lahab yang berani mendekat kepada Abu Lahab. Ditinggal itu. Sampai kemudian karena desakan-desakan oleh masyarakat Quraisy terhadap anak-anak Abu Lahab, itu bagaimana itu ayahmu itu nggak kamu urus? Ini baunya sudah luar biasa. Jadi mayatnya Abu Lahab ini sudah mengganggu penciumannya orang-orang Mekah, Pak. Sampai kemudian mereka terpaksa masuk ke dalam rumahnya Abu Lahab, sementara yang lain itu menggali, Pak. Menggali lubang sebagai tempat pemakaman Abu Lahab. Bapak Ibu tahu, itu mayatnya Abu Lahab didorong pakai kayu, Pak. Saking mereka nggak berani megang, takutnya ketularan itu, karena menjijikkan sekali itu. Kematiannya sangat menjijikkan. Mereka takut tertular. Itu didorong pakai kayu, ya, didorong terus. Begitu masuk ke dalam lubang, maka keluarganya Abu Lahab itu melempari batu dari jauh, Pak, untuk mengubur jasadnya Abu Lahab. Mengerikan sekali, ya. Dan Abu Lahab ini betul-betul keluarga yang jangan sampai ini terjadi di keluarga kita. Ini keluarga rusak. Ayahnya rusak, ibunya rusak, anak-anaknya rusak. Kan 2 di antara anaknya Abu Lahab itu namanya Utbah bin Abi Lahab, sama satunya lagi Utaibah bin Abi Lahab. Dua-duanya itu menjadi menantu Nabi, Pak. Menjadi menantu Nabi di zaman jahiliyah dulu. Jadi Utbah itu menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Utaibah itu menikah dengan Ummu Kulsum. Ketika turun surah Al-Lahab, Abu Lahab sama istrinya Ummu Jamil marah. Mereka mendatangi anak-anaknya Utbah dan Utaibah untuk mengembalikan anak-anak Nabi, diceraikan, dikembalikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Utaibah itu membawa Ummu Kulsum dikembalikan kepada Nabi, mencaci maki Nabi, mencela Nabi, kemudian meludahi wajah Nabi. Dia berkata, aku kembalikan anakmu wahai Muhammad. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kata Nabi, ya Allah, turunkan anjing di antara anjing-anjingmu untuk Utaibah bin Abi Lahab. Ya. Kemudian ketika Utaibah ini pergi ke Syam untuk berdagang, Allah kirimkan singa, Pak. Nabi doanya minta anjing untuk membunuh Utaibah, tapi Allah kirimkan singa. Kemudian singa itu mencabik-cabik Utaibah sampai kemudian mati. Dan Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini selama menikah dengan anak-anak Abu Lahab itu belum pernah digauli. Belum pernah digauli. Begitu mereka diceraikan, maka kemudian Nabi menikahkan Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Dan begitu nanti Ruqayyah wafat, Nabi nikahkan lagi Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum.
Jadi Utsman ini menikahi dua anak Nabi sekaligus, Pak. Maka kemudian disebut sebagai Dzun Nurain, laki-laki yang memiliki dua cahaya. Dan kata Ibnu Hajar, tidak ada seorang laki-laki pun di dunia ini yang menikahi putri seorang Nabi dua sekaligus kecuali Utsman. Ini menunjukkan betapa mulianya Utsman bin Affan. Bahkan ketika Ummu Kulsum wafat, Pak, kata Nabi, seandainya aku masih memiliki putri lagi, niscaya putriku itu aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Itu kemuliaan Utsman bin Affan. Kemudian orang-orang Mekah, mereka yang ditinggal mati oleh keluarganya, mereka meratapi keluarga mereka yang mati dengan menulis syair-syair kesedihan. Orang Arab ini canggih kalau bikin syair, Pak. Jadi kesedihan mereka itu mereka tuangkan di dalam syair-syair. Salah satu contoh adalah Hindun binti Utbah yang disebut sebagai Ahlatul Akbat. Apa itu, Pak? Ahlatul Akbat itu apa? Wanita pemakan jantung. Itu sebutannya Hindun binti Utbah. Jadi ketika ayahnya Utbah bin Rabi'ah, kemudian pamannya namanya Soibah bin Rabi'ah, saudaranya namanya Walid, itu meninggal di perang Badar. Hindun ini meratapi kepergian ayahnya, pamannya, dan saudaranya, Pak. Salah satu syair dari Hindun, dia mengatakan, karena rasa sakitnya dua luka, menjaga keduanya dari perusak yang akan membinasakannya, aku menangis karena ayahku Utbah yang telah berbuat baik. Duhai celakanya, ketahuilah juga karena Soibah yang telah menjaga yang patut untuk dibela. Ini pamannya. Mereka itulah keluarga yang mulia di atas rata-rata keluarga, di saat kewibawaan mulai tumbuh berlipat ganda. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Uhud, Hindun binti Utbah ini memainkan sebuah peranan yang sangat krusial. Wanita yang penuh dengan strategi perang. Karena suaminya Abu Sufyan bin Harb itu kan pemimpin besar saat itu. Setelah Abu Jahal mati, Abu Sufyan diangkat menjadi panglima besar Quraisy. Dan Hindun ini mendampingi Abu Sufyan dikarenakan dia memiliki strategi perang yang sangat handal. Kemudian sebelum meletus perang Uhud itu, Hindun ini menemui Wahsy. Ya, Wahsy ini salah satu budak pamannya. Ya. Kemudian dia datangi Wahsy, wahai Wahsy, kalau seandainya kamu sanggup membunuh Hamzah, ya, maka aku akan berikan harta yang sangat berguna untukmu. Nah, Wahsy ini jago melempar tombak. Jadi kalau dia melempar tombak itu nggak pernah meleset gitu ya. Dan tentu ini membuat Wahsy bergembira sekali. Ya. Kemudian ketika perang Uhud terjadi, maka kemudian Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu terbunuh, Wahsy kembali ke kemahnya. Duduk, Pak, nggak ikut perang, karena memang Wahsy ini motivasi di dalam perang Uhud hanya membunuh Hamzah. Begitu Hamzah sudah terbunuh, dia masuk ke tendanya lagi, duduk, nggak ngapa-ngapain. Ya. Begitu dikatakan Hamzah sudah mati,
Maka kemudian Hindun keluar mendatangi Hamzah. Itu hidungnya Hamzah dipotong, Pak. Kedua telinganya dipotong. Kemudian perutnya dibelah, diambil jantungnya. Oleh Hindun diambil, dikunyah. Tapi ternyata Hindun tidak sanggup mengunyah jantungnya Hamzah. Kemudian dilepaskan lagi, ditaruh. Ya. Sampai kemudian Hindun membuat sebuah syair. Ya. Ketika sanggup Wahsy membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kata Hindun, telah kami balas kekalahan kami di perang Badar. Perang demi perang terus berkobar. Tiada bersabar diriku atas kematian Utbah ayahku. Tidak juga saudara dan pamanku. Telah ku obati luka hatiku dan telah ku tebus nadarku. Wahsy telah hilangkan rasa dahaga di hatiku. Terima kasihku kepada Wahsy terhadap umurku, hingga terkelupas dagingku di dalam kuburku. Hindun kemudian berkata, telah terobati dendamku terhadap Hamzah di perang Uhud, hingga ku ambil jantungnya dengan merobek perutnya. Sirna sudah rasa sakit hatiku ini, hilangkan rasa dahaga di hatiku. Terima kasihku kepada Wahsy terhadap umurku, hingga terkelupas dagingku di dalam kuburku. Ini kalimat-kalimat Hindun binti Utbah ketika Wahsy bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Hindun binti Utbah nanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah baru memberikan hidayah kepada Hindun ketika terjadi Fatku Mekah di tahun 9 Hijriah. Ya. Jadi ini Masya Allah, ternyata hidayah Allah itu kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan, Pak. Orang yang jahat seperti Hindun itu, muslimin waktu itu pasti nggak menyangka gitu ya, bahwa orang sejahat Hindun itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat hari ini, banyak dari orang-orang yang kita lihat melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, ya mohon didoakan agar mereka mendapatkan hidayah, Pak. Ya, mendapatkan hidayah. Ya. Baik, kita cukupkan sekian pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.